Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami ucapkan terima kasih kepada yang pertama Pak Abu Bakar selaku pemateri, selanjutnya kepada Pak Anis selaku Kepala UPT Puskeswan kelas A, dan kepada para peserta yang kami banggakan, dan kami bersyukur untuk menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam kegiatan dinamika dan pembentukan kelompok perikanan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi kuliah kerja nyata dari Universitas Negeri Jakarta. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya izinkan saya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Subullah selaku MC dalam acara kali ini, selaku membawa acara dalam kegiatan ini. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh saudara Aan. Para hadirin sekalian, sebelum kita mulai kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama melalui abang berikut. Hiduplah Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali. Terima kasih kepada saudara Aan. Saudara selanjutnya itu sambutan satu di sini, satu di sini. Baik, selanjutnya itu sambutan dari yang pertama dari perwakilan Dusun WC pada mereka di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin ke Kabupaten untuk nasihat di awal ya Pak, soalnya ada beberapa yang harus jadi pertama kami ucapkan terima kasih kepada pihak PT yang telah membantu kami di dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan ini. Kita semua terima kasih itu ke beliau dan segenap kepada PT. Yang kedua, dari narasumber penyuluh di sini dari KNS, dari Dinas Perikanan Kabupaten Bogor, Pak Bakar Sidi. Insya Allah selama 2 hari kita akan ada kegiatan penyuluhan yang mendatangkan penyuluh langsung dari Dinas Perikanan. Mohon kerjasama dari rekan-rekan penyuluh di sini untuk mengikuti kegiatan dengan seksama. Kemudian yang ingin kami sampaikan adalah selaku perwakilan dari kampus, kegiatan ini tujuan akhirnya itu sebenarnya pertama itu penyuluhan, tapi berhentinya itu nggak sampai di situ. Kami dari kampus itu akan melaksanakan kuliah kerja nyata sebetulnya, kuliah kerja nyata yang domisilinya di bidang teknologi perikanan. Jadi kegiatan penyuluhannya hari ini, bulan depan, bulan Mei Juni itu kami akan masuk ke kelompok pembudidaya yang ada di sini untuk memperkenalkan aplikasi aquabreeding dengan tujuannya mungkin nanti akan ada penyuluhan lagi. Ya. Tapi yang jelas
kita nggak perlu berpikir panjang sekarang, kita fokus aja selama 2 hari di sini kita dapat apa. Itu yang sebenarnya nilainya mahal karena kita di daerah Jasinga sini, jadi Cibudek, Tenjo itu belum ada kelompok pembudidayanya. Paling dekat itu tadi ngobrol dengan Pak Abu di Pamijahan. Kita pengen bentuk di sini agar ketika terbentuk kita dapat support. Bentuk supportnya itu minimal ada penyuluhan secara rutin. Itu yang mau kita kejar sih sebetulnya. Nah, maksudnya seperti apa nanti mudah-mudahan yang bisa disampaikan oleh narasumber. Kemudian terakhir saya tutup, saya di sini posisinya sebagai panitia tapi sendiri juga anggota kelompok pembudidaya, jadi mohon izin ya buat Pak Abu buat belajar juga. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Eka sambutannya. Dan kan pada sambutan dari Kepala UPT Puskeswan kelas A wilayah 6, yaitu Bapak Muhammad Anis Adi. Waktu dan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, banyak kita syukur alhamdulillah kita dipertemukan di suasana di bulan puasa ya, bulan Ramadan di Indonesia. UPT Pusat Kesehatan Hewan kelas A wilayah 6. Jadi bapak-bapak semua anggota yang diundang dari Kecamatan Jasinga, Pasar Buah ada nggak? Dek? Ya, ada. Belum datang ya? belum datang. Jadi Kecamatan Jasinga pertama, sebelum awalnya saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Anis. Kebetulan dipercaya menjadi Kepala UPT Puskeswan kelas A. Yang di sebelah berbaju putih Dr. Agus, medis dokter hewan dan Kasubag TU dari UPT Puskeswan. Sebelumnya saya mewakili Dinas Perikanan Peternakan Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih kepada UNJ dan tim yang sudah berkenan untuk melaksanakan panti Kabupaten Bogor, khususnya Kecamatan Jasinga. Seperti bapak-bapak ketahui bahwa Kecamatan Jasinga merupakan salah satu kecamatan yang ada di binaan UPT kita. UPT kita di sini namanya UPT Pusat Kesehatan Hewan kelas A wilayah 6. Hewan termasuk salah satunya ikan. Jadi karena fungsi kita di peternakan dan perikanan, jadi kita walaupun nyebutnya Pusat Kesehatan Hewan, kita juga merangkul dari pembudidaya ikan. Walaupun sampai saat ini kita pun masih meraba-raba ya, khususnya Kecamatan Jasinga, potensi yang ada di kita seperti apa. Karena terus terang untuk sampai saat ini Kecamatan Jasinga itu potensi yang sudah terlihat itu potensi peternakan. Jadi perikanan belum seberapa tergarap dengan baik, sehingga kita pun belum ditempatkan petugas khusus, baik petugas PNS, PPL dari penjuri apa ya, belum ada khusus ke Jasinga. Jadi kita hanya diperbantukan untuk PPS, pembantu swadaya. Jadi kedepannya diharapkan misalnya nanti ada perkembangan yang signifikan dan dibantu ada potensi yang muncul, insya Allah nanti kita kedepannya dapat lebih mengembangkan kembali perikanan yang ada di Kecamatan Jasinga. Perlu bapak-bapak ketahui bahwa walaupun kita bapak-bapak misalnya nanti ke depannya sudah akan membentuk kelompok nantinya, tetap nanti membentuk kelompok pun tetap nanti di bawah binaan kita, jangan khawatir akan ditinggalin. Ya, yang pasti apapun permasalahan nanti yang bapak hadapi di lapangan, baik dari yang sekarang dari UNJ akan memberikan perhatian ke bapak, maupun nanti ke depannya seperti apa, bapak-bapak bisa konsultasi ke kita. Pintu kita selalu terbuka, tapi jam kerja ya
jam kerja Senin sampai Jumat. Kalau misalnya di hari lain Mas Bapak-bapak bisa berhubungan dengan kita lewat telepon, yang pasti semua pun ada yang akan Bapak bicarakan atau yang akan Bapak mintakan ke kita usahakan untuk upayakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. 2 hari apa ya? Iya, 2 hari. 2 hari Bapak di sini, hari ini dan besok. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kelanjutan yang bisa ditindaklanjuti sehingga potensi perikanan di Kecamatan Jasina dapat berkembang dengan lebih baik. Mungkin itu sekaligus saya diminta membuka BIMTEK hari ini. Jadi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka BIMTEK bagi pembudidaya ikan, dinamika dan pembentukan kelompok perikanan secara resmi. Terima kasih. Nanti berlanjutnya habis puasa ya. Bisa ngopi. Baik, terima kasih kepada Anis atas sambutannya sekaligus pembukaan. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu penjalanan plakat dan foto bersama pada Pak Anis dan Pak Anis. Punten apa saya pakai masker ya? Iya. Satu, dua, tiga. Ya. Nah, baik, teman-teman sekalian, lanjut ke acara selanjutnya. Itu pada inti dari acara ini nih, itu kunjungan topik pertama. Pertama izinkan saya membacakan narasi dari narasumber kita, yaitu Bapak Abu Bakar Siddiq Effendi. Bapak Abu Bakar Siddiq Effendi bernama lengkap Muhammad Abu Bakar Siddiq Effendi, SPI, MSI. Beliau lahir di Bogor pada tanggal 16 Oktober 1981 dengan beralamatkan di Jalan Jambu 2, nomor 16 RT 07 RW 06 Bogor Timur. Beliau sekarang bekerja di instansi yaitu BRPWATPP Sempur Bogor AKP, dengan memiliki jabatan atau amanah penyuluh perikanan ahli muda, dengan pangkat 3D atau penata TK1. Berikut nomor telepon beliau, jika Bapak ingin mencatat boleh silakan. Lanjut, beliau memiliki riwayat pendidikan yang pertama itu di Institut Pertanian Bogor, dan selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia. Jadi dilihat Bapak sekalian, beliau memiliki beberapa organisasi yang diikuti mulai dari tahun 2022 sampai sekarang dan 2023 sampai sekarang. Yaitu diantaranya Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Penyuluh Perikanan atau IKAN. Dan selanjutnya Wakil Sekretaris Jenderal DPP Rumah Petani dan Nelayan Nusantara atau RPNM. Beliau juga memiliki banyak karya tulis, diantaranya bisa dilihat Bapak sekalian. Semoga dengan ini bisa menambah manfaat untuk kita semua dan juga bisa menambah wawasan untuk kita semua. Untuk itu lanjut saja kita lanjutkan acara ini dengan Bapak Abu Bakar Effendi. Silakan untuk memaparkan materinya, Pak. Waktu itu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak. Ini pertama kali saya duduk kesini ke UPSDN di Jasingan Cibubur ini. Jadi tadi perjalanannya cukup panjang ke UPT sini sekitar 1,5 sampai 2 jam. Nah, seperti itu dari Bogor.
Nah, terkait dengan dinamika dan pembentukan kelompok di kelompok perikanan ya, kita sebenarnya mengacu pada Kepmen nomor 14 tahun 2022 tentang pengembangan kelompok. Sebentar, saya ingin tanya bapak-bapak sudah berkelompok belum? Belum. Semuanya belum ya? Belum. Ada sama sekali? Masing-masing. Oh gitu masing-masing. Kalau boleh tanya, komoditasnya apa sih? Lele. Nah, selain itu nggak ada? Hilang. Nila. Oh ada Nila juga. Nila. Ada berapa orang yang Nila? Saya 3 ya. 3 sama Pak Eka. Terus itu aja, sisanya ada ya. tapi saya juga ada belajar sih. Oh. Nanti mungkin ini bagian dari pengembangan masyarakat ya yang diinisiasi oleh rekan-rekan dari UNJ, Pak Eka. Jadi kalau terkait dengan kelompok perikanan, kita sebenarnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu ada pedomannya, yaitu Kepmen nomor 14 tahun 2022 terkait dengan pertumbuhan dan pengembangan kelompok. Jadi kelompok kalau dalam perikanan itu sebenarnya Pak, jumlah minimal itu 10 dan maksimal itu 25 orang. Dan biasanya dibutuhkan melalui SK desa. Kita sebutnya SK kelompokan. Sama dengan kelompok pertanian. Di sini ada di kelompok pertanian Pak? Nggak ada juga, nggak berkelompok di pertanian dulu Pak ya? Berarti nanti kalau ingin berkelompok biasanya dalam satu wilayah administrasi, contohnya desa atau di kecamatan. Dan itu basisnya adalah komunitas. Nanti kita lihat kalau tadi budidaya lele, berarti anggota budidaya lele itu bisa saling berkumpul. Nah, fungsi dari kelompok perikanan. Kenapa harus ada kelompok perikanan? Jadi secara garis besar kelompok perikanan adalah sekumpulan pembudidaya yang kemudian berpikir untuk menggabungkan atau bersinergi usahanya dalam level yang lebih besar yang kita sebut dengan kelompok. Nah, kelompok itu pasti ada keinginan, ada tujuan seperti itu. Nah, kalau secara umum, kalau bapak-bapak bertanya soal pengembangan kelompok, nah dari kelompok inilah kemudian bapak-bapak bisa mengakses fasilitasi dari pemerintah, bahkan dari pihak swasta juga. Ada dua sebenarnya, baik secara individu maupun secara kelompok. Kalau secara individu, kalau bapak-bapak sudah punya usaha yang bankable, itu bisa kemudian mengakses pinjaman ke bank. Kalau kelompok, maka bisa mengakses bantuan atau stimulasi dari pemerintah. Nah, kenapa kelompok itu penting? Salah satunya itu. Jadi kalau contohnya Pak, saya nggak ada ininya ya nanti. Jadi kalau salah satu dari bapak, contohnya punya usaha di bidang perikanan, membutuhkan benih. Nah, dari benih lele contohnya, kalau kemudian berkelompok kita bisa menggabungkan antara pembenihan dan pembesaran. Contohnya benih diambil dari anggota kelompok yang lain. Dengan adanya berkelompok bisa saling membantu dan memberikan support di dalam kelompok. Jadi kalau di dalam Kepmen nomor 14 ada yang disebut dua pelaku utama dan pelaku usaha. Pelaku utama itu adalah yang disebut dengan nelayan, pembudidaya ikan, terus juga ada pengolah. Jadi kalau dari kelompok perikanan itu bisa lanjut jenis usahanya. Tadinya dari bidang budidaya, kemudian lanjut ke pengolahan. Contohnya kalau pengolahan itu bapak-bapak punya lele nih, terus lelenya BS, udah terlalu besar, udah terlalu nggak bisa dijual. Nah kemudian apa yang harus dilakukan? Salah satunya dua, dijadikan induk atau kemudian dimakan, ya kan Pak? Tapi ada satu metode lagi untuk pengolahannya, dengan mengolahnya menjadi olahan ikan. Contohnya kalau lele itu bisa ke surimi nantinya, jadi abon, betul. Terus jadi nanti kaki naga itu salah satunya bisa dari bakso juga bisa, bakso ikan. Nah, pelaku usahanya adalah perorangan, warga negara atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha perikanan. Jadi ada dua nih bapak nih, pelaku utama, bapak adalah pembudidaya dan juga sebagai pelaku usaha. Tapi di masyarakat, terutama di Kabupaten Bogor ada juga Pak, mereka melakukan usaha
perikanan tapi bukan untuk jadi usaha. Kadang di depan rumah bikin kolam, tapi buat biasanya diambil ketika ada acara khusus dan sebagainya. Itu juga bisa kemudian dikategorikan sebagai pelaku utama, tapi belum jadi pelaku usaha. Nah, peran kelompok. Kalau sudah kemudian terbentuk kelompok, saya harap dari sini Bapak-Bapak bisa kemudian membentuk kelompok, nanti diajukan ke desa SK-nya untuk kemudian ditandatangani oleh kepala desa. Itu adalah syarat legal yang paling dasar untuk pembentukan kelompok, adanya SK dari desa. Kenapa harus dari desa? Karena struktur administrasi yang paling rendah di pemerintahan itu adalah desa atau kelurahan. Kalau di Kabupaten Bogor kan kebanyakan desa ya. Jadi bapak-bapak harus kemudian mengajukan mengajukan kelompoknya, hasil berita acara pembentukan kelompoknya ke desa untuk dibuatkan SK. Nah, pertanyaan saya di sini adalah Pak RT atau Pak RW, Pak? Karena sudah terbentuk secara resmi, contohnya dari desa, itu Bapak bisa punya aspirasi, contohnya untuk mendapatkan bantuan, untuk mengajukan stimulan-stimulan lain dari pemerintah dan dari swasta. Karena biasanya baik pengembangan seperti itu harus punya legalitas. Nah, legalitas paling dasar adalah SK dari desa. Aspirasinya kemudian bisa diajukan, tadi nanti harus terpilih ketua, sekretaris dan bendahara, yang itu kemudian dari sana peluang-peluang yang Bapak bisa ajukan untuk memajukan kelompok dan usaha Bapak bisa kemudian disalurkan lewat kelompok tersebut. Nah, untuk belajar, kenapa untuk belajar? Salah satunya kalau berkelompok itu bisa saling bertukar ilmu. Saya pernah dapat ini, penanganannya seperti ini. Tiba-tiba di anggota yang lain pernah dapat, nanti bisa saling sharing seperti itu, saling memberikan pembelajaran ke masing-masing anggota kelompok. Terus kalau ada kelompok yang lain sudah maju, itu bisa saling memberikan tambahan ilmu buat yang lain. Tentunya sebenarnya Pak, keinginan berkelompok itu harus dasarnya yang paling penting adalah bukan untuk mendapatkan bantuan atau stimulan, tapi keinginan untuk maju. Karena keinginan untuk maju ini yang kemudian bisa membuat kelompok itu makin besar dan berkembang, sehingga kemudian bisa menguntungkan buat bapak-bapak. Kalau tadinya awalnya mungkin kalau di sini kebanyakan di bidang pertanian dan perikanan hanya sebagai sampingan. Nanti dengan berkembangnya usaha, bisa jadi usaha perikanannya bisa lebih maju dibandingkan usaha pertanian. Seperti itu. Lanjut. Nah, sebagai kelas belajar, wadah kerjasama, unit produksi, organisasi kegiatan bersama tadi yang sudah saya sampaikan, sama untuk adanya kemampuan untuk swadaya, untuk mandiri dan tadi mengumpulkan pendanaan sendiri. Contohnya kan kelompok harus nanti bikin uang kas dan sebagainya, operasional. Contohnya nanti kalau harus bikin proposal dan sebagainya kan itu butuh pendanaan, dan itu penghimpunan dana itu kemudian tadi bisa saja kemudian untuk jadi pinjaman. Dasar dari pembentukan koperasi bisa jadi dari kelompok juga, Pak. Contoh, kalau kemudian si dana kas besar itu bisa kemudian dipinjamkan ke anggota kelompok, dan semakin berkembang kelompoknya itu bisa kemudian ditingkatkan levelnya, bukan dari kelompok nanti ke koperasi. Ada banyak koperasi yang maju yang kemudian bisa mensejahterakan anggota koperasi. Jadi kelompok itu pertama keanggotaan harus jelas, dan biasanya secara satuan administratif itu KTP-nya harus berdekatan, ya Pak ya, lebih baik berdekatan dan berada dalam satu desa biasanya, karena nanti SK-nya dari desa lebih baik. Jadi kalau satu desa tertentu nanti bikin kelompok, desa yang lain bikin kelompok lagi. Tapi tidak, itu bukan suatu keharusan. Bisa saja kemudian nyantol dulu sebelum kelompok di desa yang lain untuk membuat kelompok lain. Nah ini kemudian jadi sarana pembelajaran untuk yang lain. Tapi biasanya satu kelompok itu basisnya adalah satuan administratifnya desa. Terus ada kesadaran kelompok, harus paham kenapa harus berkelompok, ngapain kita berkelompok, apa saja yang harus dilakukan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, keinginan dasar untuk jadi berkelompok itu harus kemajuan, ingin maju. Jadi tiap
anggota kelompoknya itu ingin membesarkan usahanya. Seperti itu. Terus tadi ada kesamaan tujuan, gagasan dan sesama. Biasanya memang organisasi harus seperti itu ya. Jadi kalau memang ada yang beda, mungkin nanti akhirnya jadi bahan konflik di kelompok seperti itu. Jadi tadi harus menyatukan tujuannya, apa yang ingin dibangun dan sebagainya. Terus ada saling berinteraksi, ketergantungan, terus melihat diri kita anggota itu adalah bagian dari kelompok. Jadi semua usaha yang dilakukan oleh individu adalah untuk memajukan kelompok, dan semua yang dilakukan oleh kelompok adalah memajukan anggotanya. Seperti itu. Dan yang terakhir, karena di kelompok itu ada ketua, maka baiknya semua keputusan itu didasarkan atas rapat, dan itu berdasarkan kesepakatan. Ini biar kelompok maju harus ada soliditas, butuh interaksi, terus harus ada rasa memiliki. Mungkin ada organisasi apa ya? Saya pernah lihat kalau di masyarakat itu ada organisasi, terus kalau senang kalau pakai logo atau lambangnya, contohnya kerukunan warga Bogor atau itu ya. Jadi kalau jadi anggotanya teh bangga gitu. Kalau pakai kaosnya teh merasa senang. Nah itu yang harus dimiliki juga oleh anggota kelompok. Jadi bahwa sebagai kelompok itu punya kebanggaan, punya rasa kepemilikan gitu, seperti itu. Nanti kalau kelompoknya ini mah bikin kaos sendiri, contohnya entah apa namanya, kelompoknya bisa jadi contoh Pak, namanya maju bersama gitu. Terus ada logo ikan contohnya gitu. Jadi orang merasa bangga yang untuk kelompok. Terus saling memiliki, soliditas, saling membutuhkan, terus juga punya kepemilikan bersama. Lanjut. Nah, biasanya dalam kelompok itu ada dinamika, dan biasanya prosesnya dinamika kelompok ini yang kemudian bisa menyatukan dan mengembangkan kelompok. Lanjut. Nah, jadi kalau untuk dinamika kelompok itu, anggota-anggota kelompok itu sendiri harus tahu sebenarnya keinginan berkelompok itu atas dasar apa yang harus dimiliki, ingin maju bersama seperti itu. Terus ketika mereka mulai bersama, itu harus memahami juga dan keinginan apa kemudian membentuk kelompok tadi. Ingin rasa maju anggotanya, kemudian membentuk kelompok agar lebih besar dan lebih maju lagi. Nah, dan setiap anggota dari kelompok itu menempatkan dirinya sebagai bagian dari kelompok untuk memajukan kelompok. Nah, kalau ini terkait kelompok ya Pak. Tadi saya sampaikan bahwa salah satu poin dasar dalam pembentukan kelompok secara legal pemerintahan itu adalah SK dari desa. Nah, ini saya coba sampaikan ini contoh. Saya kirim ya. Ini aja. Oh ini di mobil. Nanti bisa dilihat salah satu contohnya, nanti bisa di apa namanya di ini juga. Ya. Masih yang dapat ya. Jadi ini salah satu contoh dari SK kelompok. Saya baru membentuk kelompok di Pamijaan awal tahun ini, kelompok Mekarjaya namanya, itu di Desa Ciasmara Pamijaan. Ini salah satu contohnya. Ternyata Telkomsel di sini agak jadi nanti SK itu salah satu batang tubuhnya ada KOP desa. Jadi kalau desa-desa itu Pamekarsari sama Sipak Bu. SK desa dari Pamekarsari berarti KOP dari desanya. Kemudian nanti ada
bentuknya ada menimbang, juga sudah. Nah ini Pak contoh, ini biasanya sudah ada dari desa, tapi biasanya kalau itu nanti bisa jadi contoh, nanti tinggal diajukan saja. Jadi ada judulnya adalah pengukuhan keanggotaan kelompok perikanan Mekarjaya Desa Ciasmara, Kecamatan Mangindan, Kabupaten Bogor. Ini dibentuk Januari 2023. Jadi ada di batang tubuhnya ada menimbang. Jadi ini dari semuanya dari aturan-aturan ya Pak ya. Baru ada konsultasi, wajib belajar, menunjukkan masyarakatnya yang maju, mandiri dan sejahtera. Terus juga dan sebagainya. Nanti ini ke bawah, terus ke bawah, nanti ini disahkan oleh desa. Turun ke bawah. Ini harus ada tanda tangan dari desa, ya di atasnya. Nah ini harus tanda tangan oleh desa. Kebetulan kepala desa yang Ciasmara itu namanya Pak Juledi. Turun ke bawah. Ini surat keputusannya. Nanti ada susunan pengurusnya Pak. Jadi ketika membentuk kelompok harus sudah ada ketua, sekretaris, bendahara minimal. Nanti lanjutnya di bawah ada seksi produksi, seksi satras, nanti dari disebutkan. Lanjut, terus. Nah dasar dari SK ini adalah berita acara pembentukan kelompok. Kalau ini kemarin ini ya proses perubahan kelompok. Nah ini jadi berita acara itu menunjukkan bahwa pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian telah terbentuk kelompok di contohnya di desa A di Kecamatan Cigudeg ya, Bogor. Nah disebutkan dari situ, kemudian ada susunan pengurusnya bahwa nanti ini ditandatangani oleh ketua, sekretaris serta mengetahuinya kepala desa. Makanya kalau ada bapak-bapak yang kemudian di struktur desa, contohnya RT, RW, itu mungkin bisa lebih enak tuh pendekatan ke kepala desa. Karena secara administratif memang harus kelompok itu didesakkan oleh itu ya. Sudah, ini salah satu contoh di pembentukan dari kelompok. Nah ini terus ini buku administrasi ya. Nah kenapa harus ada administrasi di kelompok? Karena di dalam kelompok itu kita harus mengerti kemajuan apa yang harus dicapai dalam kelompok. Salah satunya harus ada buku administrasi. Tadi sebagai alat kontrol, contohnya bisa mendokumentasikan panen di Bapak A, Bapak B, Bapak C. Jadi kita tahu perkembangan kelompok seperti apa. Nanti kalau ada penurunan juga kita tahu. Nah ini terus alat dokumentasi. Jadi kalau dengan adanya buku administrasi itu jadi ketika seseorang atau lembaga ingin melihat apakah ada dinamika dalam kelompok tersebut, bisa melihat dari buku administrasi tersebut. Oh ternyata ada rapat rutin, ada pengumpulan dana untuk kas, ada juga foto-foto dokumentasi apakah itu penambahan ikan, apakah itu panen, apakah kejadian lain. Ini pengambilan keputusan, contohnya rapat kan, pada rapat sekian, tanggal sekian, keputusannya seperti apa, monitoring, evaluasi juga. Nanti kalau dalam rapat kelompok, kalau usaha itu kan kalau nggak dievaluasi Pak, kita tidak tahu apakah usaha kita maju atau enggak. Nah, untuk percaya kelompok terakhir, lanjut. Sebenarnya masalah administrasi kelompok ini masih Pak, bukannya kita tidak bisa, tapi kebanyakan orang itu malas. Jadi intinya mau atau tidak mau seperti itu ya. Ini contoh kalau di ada presentasinya ya, tapi nanti ada. Ini jadi nama contohnya, ini ada alamat, ini buku anggota kelompok ya Pak, nanti bisa dibuat sendiri. Ini nanti dibuat di print seperti itu, nanti ketika nanti kelompok nanti bisa jadi di ya, nanti untuk melihat anggota. Terus lanjut, ini ada kalau ini penangkapan ikan selanjutnya ikan ya. Terus ini buku tamu contohnya, kalau memang ada kunjungan dari dinas, ada pembinaan seperti itu, atau dari lembaga kayak ONG yang melakukan proses pembinaan, pengembangan, itu jadi salah satu dokumentasi. Ini kegiatan kelompok contohnya di nama kegiatan, contoh di Bapak A panen, volumenya berapa, waktunya kapan, tempat dan seterusnya. Ini produksi, terus nanti ini ada
juga agenda surat, biasanya kan ada surat keluar surat masuk. Terus lanjut lagi ada inventaris barang. Inventaris barang ini penting Pak. Contohnya, suatu saat Bapak buat dapat stimulan dari pemerintah, bentuknya adalah sapras. Nah, sapras itu nanti harus dicatat di sini, seperti itu Pak. Atau biasanya kan di program pengabdian masyarakat, contohnya Pak ya, kayak di universitas atau apa gitu, itu biasanya ada bantuan. Nah, itu biasanya tercatat di sini. Nanti kalau memang ada anggota yang minjam atau apa, nanti prosesnya seperti apa? Bisa dalam bentuk pinjam atau kemudian sewa. Contoh yang paling gampang adalah kalau di kelompok pertanian traktor contohnya. Traktor itu kan ini ya, apa namanya, milik kelompok, dan ketika anggota kelompok meminjam itu bentuknya sewa. Karena kan harus ada pemeliharaan traktor. Kalau sudah rusak ya nggak bisa dipakai semuanya. Kalau kemudian dipakai tanpa biaya perawatan, contohnya ya, kemudian akhirnya kelompok tidak bisa memelihara itu. Biasanya kan kalau jangka panjang keuntungannya juga panjang gitu. Lanjut. Ini kehadiran kalau rapat. Lanjut. Ini pertemuan ya sudah. Terus ini kas ya. Nah, kas ini penting Pak. Kenapa penting menurut saya? Karena dari kas itu kemudian kelompok bisa mengumpulkan dana dalam tingkat tertentu, contohnya itu kemudian bisa membantu anggota kelompok untuk memajukan usahanya. Dan penting sekali untuk tadi punya kas kelompok. Kalaupun tidak, sebenarnya salah satu yang bisa dilakukan oleh kelompok itu bikin arisan. Arisan tuh Pak, arisan. Jadi biar ada keinginan untuk bertemu setiap bulan. Nah, dengan arisan itu kemudian disisihkan tuh kelompok itu bikin kas seperti itu. Jadi ada uang arisan, ada uang kas. Nanti kalau muter tuh Pak, biasanya kalau arisan tuh kan ya pasti ada. Jadi biasanya kan butuh alasan untuk pertemuan, butuh tujuan untuk pertemuan. Salah satunya yang bisa mengikat adalah arisan kelompok. Arisan, nanti dari arisan itu kemudian juga ada kas kelompok. Dari situ tidak hanya bicara arisan, bicara tentang usaha perikanan. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan, malah kalau kemudian bisa berkembang, anggota kelompok atau kelompok malah bisa jadi kepala desa. Itu kalau besar. Ini untuk tempat mana ya? Iuran yang sudah. Oh, pinjaman. Nah, ini kalau pinjaman, kalau pasnya udah besar, sudah punya ini, itu bisa meminjam dan bisa untuk saling membantu. Ini rencana usaha, harus ada rencana usaha kelompok. Contohnya gini Pak, kenapa rencana usaha kelompok itu penting? Atau bahkan individu ya, rencana usaha anggota itu penting. Nanti ketika suatu saat Bapak ingin memajukan usaha, tapi ingin meminjam modal dari lembaga keuangan, salah satu yang nanti dilihat itu adalah Bapak punya rencana apa dalam usaha Bapak. Terus kedua, ada cash flow atau tidak dalam usaha tersebut. Jadi kalau sebenarnya tadi administrasi ini semuanya sebenarnya bisa Bapak lakukan, tapi yang soal administrasi itu mau apa enggak untuk kemudian melaksanakannya. Nah, RUK ini penting karena nanti kemudian bisa mengajukan ke BRI contohnya untuk KUR atau PEDES. Nah, itu terus bentuknya nanti bisa disampaikan ya. Nah, ini sudah lanjut. Ini sudah bentuk yang kosongnya. Sama-sama contohnya ini Pak ya, 1 tahun dalam satu siklus dibutuhkan berapa, kalau ini karambat pasti dan sebagainya. Jadi nanti dengan rencana ini sebenarnya bisa Pak, Bapak bisa mengukur sebenarnya apa yang ingin dikembangkan dari kelompok, apa yang ingin dikembangkan dari pelaku usaha, sampai berapa besar Bapak sebenarnya ingin melakukan pengembangan usaha. Jadi butuh dananya berapa, dari dana yang sekian ini kemudian ingin dapat keuntungan berapa. Nah, ini yang penting ketika kita rencana usaha. Ini kosongnya saja. Nah, ini yang penting sebenarnya dalam tidak hanya untuk kelompok tapi untuk pelaku usaha. Tadi ada yang paling penting sebenarnya ada arus kas dalam laporan keuangan. Kalau agak sulit mungkin laba rugi atau neraca keuangan nggak usah. Jadi uang keluar masuk, terus berapa keuntungannya, kayak gitu. Jadi
orang bisa melihat bahwa usaha yang kita lakukan itu memberikan manfaat yang baik kepada kita dari orang. Nah, jangan saja ini contoh-contohnya saja Pak di ini aja sudah ya, saya lanjut. Ini hanya contoh Pak, ini enggak terlalu ini. Terus ini arus gas, nanti ini terlalu ini yang penting itu tadi Pak. Untuk punya rencana usaha, ini ya arus gas, nanti bisa melihat laba rugi dari usaha. Sudah ini tidak terlalu ini lebih rumit. Ini tapi kalau kita lihat tadi seperti yang saya sebutkan, kalau perencanaan keuangan itu tadi menjadi struktur biaya, sumber dayaannya apa, terus ada butuh berapa banyak untuk usaha Bapak lebih maju seperti itu. Terus bisa melihat dari usaha yang dilakukan itu sebenarnya apa yang harus diefektifkan atau diperbaiki. Terus lanjut. Jadi perencanaan keuangan, laporan keuangan itu untuk dipakai sebagai informasi mengukur alat ukur terhadap kemajuan yang bisa lakukan, kemampuan antisipasi terhadap perubahan, meningkatkan produksi, dan meningkatkan hubungan dengan peran serta. Lanjutan. Jadi sudah lanjut saja. Ini nggak usah kayaknya, ini terlalu rumit. Lanjut aja, Mas. Iya, nanti bisa dipelajari sambil berjalan kayak. Ini rumus-rumus yang mungkin kalau bapak-bapak di pelaku usaha tidak terlalu agak ribet, tapi buat Pak Eka mungkin enggak sulit ya. Biasanya kalau petani itu nggak mau pakai ini. Iya betul, biasanya nggak mau. Tapi penting Pak, kenapa? Karena saya pernah punya pengalaman ya Pak. Apa namanya? Dulu tahun 2018 saya pernah menghadirkan CSR-nya Antam ke ke Pamijahan waktu itu ya. Dari sekian orang ada 38 yang bisa mengakses pinjaman lunak dari Antam. Itu sekitar 1,2 miliar yang didapat dari tadi. Kalau kita tahu usaha kita itu maju dan berkembang, kita bisa menawarkan kepada orang lain untuk berinvestasi. Ada dua sebenarnya. Ada investor tunggal, contohnya Bapak punya kenalan nih, teman, saudara. Terus Bapak tanya, invest dong ke usaha saya. Terus kata temannya Bapak gini, terus emang maju, emang berkembang. Kalau Bapak tidak bisa menjawab, kan tidak bisa meyakinkan. Salah satu caranya adalah punya catatan dari catatan keuangan minimal tadi, kas keluar masuk, terus juga tadi laporan ruginya. Jadi kalau ini Bapak bisa presentasi tuh, selama satu siklus saya untuk segini gitu. Nanti kalau kemudian ingin dikembangkan, ingin lebih besar, saya inginnya bisa untuk seperti ini. Nanti proses pengembaliannya seperti apa? Ini perorangan contohnya. Kalau Bapak tidak mungkin ngajak orang lain itu maju kalau Bapak sendiri tidak yakin Bapak maju, benar nggak? Kalau yakin Bapak maju, itu dasarnya dari apa? Kalau Bapak dapat untung, merasakan tuh ada keuntungan dari usaha yang Bapak lakukan seperti itu. Beda kalau usaha yang Bapak lakukan contohnya hanya untuk mengisi pekarangan, untuk ini. Itu tapi awal, sebagai awal. Tapi kalau Bapak ingin lebih maju lagi pada skala yang lebih menguntungkan, Bapak harus punya itu kemampuan itu tadi, mencatat, terus melihat usaha Bapak untuk atau tidak, untuk meyakinkan orang lain. Itu ke perorangan. Apalagi kalau lembaga di Pamijahan ada advisory namanya, dan di Kabupaten Bogor ya. Kemarin, kalau yang di Pamijahan kita dapat 580 juta ya Pak. Itu untuk 38 orang. Di tahun 2020 sebelum COVID itu teman-teman Pamijahan itu mereka dapat dana sekitar 1,2 pinjaman juga, namanya Sikabayan. Itu pinjaman lunak juga, tapi dalam bentuk sapras. Contohnya Bapak pinjam sekitar 10 juta, nanti bentuknya dalam bentuk pakan dan sebagainya. Itu tahun 2020, dan itu mereka juga akan tadi mengakses ini benar nggak sih usahanya, ini menguntungkan atau tidak, seperti itu ya. Lanjut. Nah,
Itu salah satu keuntungan dari administrasi dan Bapak punya laporan keuangan. Terus saja ini sudah ya seperti itu. Jadi Bapak-bapak terkait dengan pertumbuhan kelompok, pengembangan kelompok dan dinamika kelompok itu, kalau berdasarkan pengalaman saya ketika berkelompok itu, Bapak-bapak akan lebih banyak bermanfaat. Tidak hanya kemudian Bapak bisa mendapatkan informasi lebih, sharing, terus juga tadi dengan berkelompok adalah salah satu dasar minimal dari administrasi yang paling kecil, yang kemudian dari sana Bapak bisa mengakses banyak hal. Tapi yang paling penting dari kelompok itu adalah kemampuan berkomunikasi. Itu yang paling penting. Kalau kemauan dan kemampuan yang maju itu dikumpulkan, itu kayak api yang kecil, kemudian dikumpulkan jadi api yang besar. Mudah-mudahan dari sana usaha Bapak semakin berkembang. Sampai saat ini belum ada proses pengembangan masyarakat yang hanya bisa dilakukan secara individu yang akan menghasilkan dampak yang besar. Semuanya butuh organisasi, semuanya butuh pengorganisasian. Dan salah satu organisasi yang paling dasar dalam pengembangan usaha baik pertanian, perikanan, peternakan di bidang bisnis kelompok. Dari situ kemudian usaha-usaha itu dikembangkan lebih lanjut. Demikian Bapak-bapak, kalau nanti ada, saya harap dari sini kita bisa diskusi lebih panjang terkait dengan pengembangan kelompok, terkait dengan dinamikanya yang ada di lapangan Bapak-bapak sendiri, sehingga kita bisa kemudian mencari solusi kalau ada permasalahan. Demikian moderator, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Abu Bakar yang telah menjelaskan. Oh ya, saya ingin sebentar tunjukin ini. Coba dilihat. Ini kalau di atas sudah ininya. Nah ini, kalau ini Pak, kalau ini di pamikiran Pak, ini kolam air deras. Jadi luas. Nah, ini biasanya ikan mas dan nila. Ini kalau kita Pak Eka katanya sering main di pamikiran. Ini di sana ada 4 desa potensi perikanan, Ciasmara, Ciasihan, Pasarean dengan Cibunian. Ini karena airnya berlimpah, mereka pakai kolam air deras, tapi kolamnya kecil-kecil Pak. Ukurannya hanya 24 meter persegi 18. Tapi dari satu kolam itu bisa satu siklus itu kalau full itu 1 ton, 1,5 ton ikan mas nila. Seperti itu. Terus ada lagi, kalau ini di kantor saya Pak. Ini salah satu pengembangan dari inovasi perikanan. Ini namanya Yumina Bumina. Ini skalanya untuk ketahanan pangan. Jadi biasanya yang dipakai itu ikan lele, ikan nila gitu ya. Tapi lebih untuk pemenuhan nutrisi di dalam keluarga. Jadi sekalian tadi sayuran juga bisa sayuran yang bisa dipelak ya Pak, yang ditanam itu dari mulai sawi, terus ada cabai, tomat dan makro juga bisa. Ini kolam resirkulasi. Ini di dalam salah satu instalasinya. Ini sebenarnya ada foto lengkapnya. Jadi kalau itu penggunaan air ini tadi hasil dari kolam Yumina Bumina. Yumina itu sayur ikan, Bumina itu buah ikan. Katanya buah ikan itu maksudnya buah tomat seperti itu ya, yang kecil seperti itu ya. Nah ini tomat Pak. Ini sistem aliran air. Kalau ingin melihat jenis teknologi ini bisa ke kantor di Sibalagu. Itu ada teman-teman dari Unilum Kota Bogor. Ada kolam bioflok nila, kolam bundar, bioflok nila, dan sebagainya. Itu mungkin sebagai tambahan. Demikian, silakan. Baik, bagi bapak-bapak yang kali ini kita sesi diskusi ya teman-teman semua. Jadi tanya jawab itu ya. Iya. Jadi mungkin ada bapak yang ingin bertanya kepada Pak Bapak, silakan untuk mengajukan pertanyaan atau yang ingin menambah wawasan lagi. Ya boleh Pak. Saya menambahkan sedikit ya dari tadi pemaparan
Jadi ini buat meluruskan mindset aja sih sebetulnya. Yang pertama itu kesimpulannya, kelompok tani itu penting. Jadi jangan lagi berpikir itu gerak sendiri-sendiri. Jadi coba pikirin itu bergerak bersama. Meskipun nanti ada kendala kayak masalah politik yang tadi saya ceritain nanti aja deh. Itu satu ya. Jadi tolong kalau memang penyuluhan seperti ini kita benar-benar setelah ini benar-benar serius mengurus kelompok tani, mengurus kerjasama masing-masing. Kalau misalkan di desanya itu ada kendala, misalkan kendala dengan desa, soal desanya kurang kooperatif, tadi dari Bapak Bapak itu juga ngasih saran ya Pak, nempel dulu ke desa lain. Iya boleh, seperti itu. Nah itu nanti kita bisa bicarakan setelah itu. Yang pasti minimal di Jasinga ini kita punya satu kelompok dulu yang kejar. Terus yang kedua ya sekaligus lapor Pak, kemarin saya presentasi ke Dinas Perikanan. Jadi masalah di perikanan itu sebenarnya bukan masalah rata-rata, mayoritas sebetulnya kalau misalnya bisa dibilang rugi karena jual ikan di tingkat pembudidaya itu di bawah. Maksudnya kan bukan dijual pasaran kan, tapi yang di bawah di tingkat petaninya itu di bawah harga modal termasuk ikan. Nah itu solusinya itu gimana? Mungkin ada yang untung sih, untung sebagai kita jual ke distributor besar harga listrik naik, tapi itu juga kadang diakalin di timbangan biasanya. Kemarin saya presentasi ke dinas pada nggak percaya deh, timbangan pada dimainin. Rata-rata kan seperti itu kan kalau misalnya di distributor. Terus yang ketiga Pak izin konfirmasi. Selain bentuk stimulus, kira-kira misalkan ada terbentuk kelompok tani, kira-kira kita dapat penyuluhan dari sih Pak di kesempatan yang lain. Sebenarnya itu kan biar kontrolnya. Terima kasih begitu aja. Ya, jadi sebenarnya untuk penyuluh di swadaya di UPTN 6 itu ada dua sebenarnya kalau nggak salah. Tadi saya konfirmasi ke Nadia yang ada di Dinas itu ada Pak, di sini ada dua Pak. Ini disebutkan Pak Koswara di Tenjo ada satu, Pak Mukolis di Mungkin. Nah itu mungkin juga bisa ditemukan lagi kalau nanti makin banyak pembudidaya di sini itu bisa diajukan untuk penumbuhan satu penyuluh swadaya dari para petani itu sendiri. Nah untuk lanjutannya sebenarnya bisa nanti berkonsultasi dengan PT di sini karena memang mungkin potensinya tidak sebesar dengan kecamatan lain, itu terus ditumbuhkan biar kemudian ada setidaknya penyuluh swadaya yang ada di Induk ya biasanya seperti itu. Nanti karena memang kalau untuk penyuluh PNS-nya terbatas, jumlahnya sedikit. Tapi saya nggak tahu nih teman-teman kan kalau yang KKP pusat itu ada rencana mau pindah ibu kota ya Pak ke penasar Pak Penajam Pasar. Itu banyak yang berkeinginan pindah ke penyuluh jabatan profesinya. Nah itu ada beberapa yang di Jakarta itu nanya Jasinga, tapi saya nggak tahu itu. Itu kan kita tidak mengharapkan ya Pak ya, tidak bisa mengharapkan maksudnya ya. Itu kan tergantung dari kebijakan pemerintah. Nah selama ini makanya selama masih belum ada penyuluh di sini atau sudah ada penyuluh swadaya tadi saya sebutkan Pak Abu Kholis dan Pak Paswara itu bisa dikontak, nanti bisa nanya ke Kepala PT nomor kontaknya, kemudian bisa setidaknya bisa dilihat atau bisa dikembangkan seperti apa. Gitu Pak Eka ya. Jadi kalau di pamijahan sih untung Pak. Kalau karena skalanya intensif ya kalau di pamijahan itu karena kolam hidrasi itu semi intensif. Memang teknologinya sejak tahun 80-an, 90-an sudah hadir di pamijahan. Itu yang jadi salah satu ininya. Kalau masalah utama itu sebenarnya di pakan, harga pakan itu naik terus, sedangkan harga komoditas itu belum tentu naik, bahkan bisa jatuh ketika panen. Nah itu yang kemudian menyebabkan ongkos produksi itu lebih besar dibandingkan dengan harga jual petani kepada apakah itu tengkulak atau kepada pengumpul. Tapi di beberapa kasus memang sekarang juga di pamijahan itu range-nya itu menipis gitu ya keuntungan. Hanya saja kadang kalau
kalau di Pamijahan itu kalau lagi Cirata itu lagi mati semua itu Pak, mati itu sempat di tahun 2021 itu harga ikan mas 40 juta. Ya pas baru kering 40 ribu. Pas baru kering itu ya. Pas pokoknya lagi ada aquarium di sana. Mati itu kan Cirata. Itu harga Pamijahan naik itu 40 ribu, bahkan sampai 37 sampai 40 ribu harga ikan emas. Itu ini apa namanya di populasinya kipas-kipas Pak seperti itu. Cuman memang beberapa tahun ini karena COVID ya sejak 2020 gitu ya, itu terjadi penurunan terhadap permintaan pasokan dari Jakarta. Jadi biasanya kan kalau mungkin sama sini gue ya, pengumpul atau tengkulak itu datang ke kolam. Nah kalau di sana juga sama, datang ke kolam terus dihargai. Itu sempat kalau terakhir sekarang kan 27 ya di Pamijahan, itu sempat 21 jatuh ikan mas itu pas zaman itu. Jadi ikan tuh banyak di kolam, terus jadi ukurannya itu lebih dari ukuran konsumsi jadinya. Tapi kalau di Pamijahan itu ya, itu memang kategorisasi ikan itu banyak Pak. Jadi karena mereka ada juga untuk yang buat galatama ya, ikan buat pertandingan, itu yang besar-besar malah jadi investasi yang sekilo di atas kilo, di atas 2 kilo itu biasanya nanti jadi tengkulak itu cari lebih galatama. Tapi gara-gara COVID tahun 2020 itu memang kondisinya sedang berproses ya, seperti itu, proses pembuatan. Dan kalau dibandingkan antara ikan mas dan nila ya, pengalaman saya di sana, nila itu lebih stabil harganya dibandingkan ikan mas. Dan sekarang ini yang lebih dicari banyak nila merah memang. Red prime kalau dari CPP. Harga mahal itu. Kayak gitu. Saya beli soalnya. Nah itu banyak yang nyari nila merah. Di sana juga ada yang ini apa? Pemeni nila merah. Pak Bambang. Jadi kalau tapi biasanya memang kekurangan di Kabupaten Bogor itu pembeni sebenarnya Pak. Kalau ada banyak Pak, tapi kalau pembeni ikan mas, pembeni ikan nila itu lebih sedikit. Teman-teman di Pamijahan itu banyak impor dari Subang. Meskipun mereka sebenarnya punya kapasitas buat Pembeni ikan, tapi lebih banyak karena gini. Karena kolam air grass itu kecil-kecil, terus mereka nggak punya yang istilahnya lahannya black gitu Pak, luas gitu untuk pembenihan, nggak punya. Jadi akhirnya benih itu terbatas, benih diusahakan sendiri untuk konsumsi sendiri untuk kolam air grassnya, tapi tidak memenuhi. Akhirnya mereka banyak beli dari Subang banyak, itu sampai bisa bertahun-tahun itu masuk ke Bogor benih saja untuk kayak ikan yang masih. Nah itu memang jadi pangsa pasar tersendiri. Jadi kalau saya baru lihat itu Pamijahan yang sentra ikan mas nila itu. Kalau kayak Cijeruk terus juga apa namanya dekat Cibubur itu saya nggak ngelihat sebanyak yang di Pamijahan. Gitu, Pak. Itu memang kalau air grass kalau yang melihat ini memang dari sana. Itu memang mengoptimalisasi air dari sungai. Tadi seperti tadi itu sebelahnya sungai Pak, itu dari dulu masuk ke kolam air. Dan volumenya memang besar karena dekat dengan mata air sebelahnya Pak ya, karena gunung seperti itu. Itu Pak Eka. Tadi juga contoh untuk SK sudah saya kirim ya Pak, nanti bisa di kalau ingin sop kopinya nanti saya kirim, jadi tinggal Pak Desa itu ini tolong ditandatangan bisa juga ya kayak gitu. Tinggal di apa namanya, tinggal di apa ininya suratnya diganti sesuai dengan desa masing-masing. Gitu. Desanya juga ganti, terus kecamatannya juga. Ini sudah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang saat ini. Maka kalau ada pertanyaan silakan. Jadi kalau tadi ini ada 2 desa, mungkin bikin dulu satu kelompok itu nanti yang satu orang yang di luar desanya bisa ini dulu lah ke desa yang lain seperti itu. Nanti dari sana sebenarnya memang stimulan itu hanya pelengkap Pak ya. Stimulan itu bisa datang dari, makanya enaknya nih salah satu dari Bapak jadi RT RW gitu ya. Nanti ikut musrembang desa. Jadi semua perencanaan terkait stimulan itu berasal dari desa. Bantuan apa seperti itu, apakah itu induk atau kamu
asalnya dari APBD Surabaya Sleman. Nah, biar kemudian bisa masuk ke musyawarah desa, nanti naik ke musyawarah kecamatan. Ada juga nanti ada SPD namanya perencanaan sistem informasi perencanaan daerah. Nanti pengaduannya dimasukkan ke SPD itu di Gubernur. Nah itu memang kita harus punya kedekatan, punya dengan berorganisasi sebenarnya berkelompok itu kan kita kemudian menjadi ada keinginan untuk membangun komunikasi dengan pihak ketiga, dengan desa, dengan PT, dengan yang lain. Nah itu salah satu faktor yang kemudian memberikan kemajuan dari kelompok. Dengan kelompok kita bisa tadi komunikasi dengan lembaga-lembaga daerah. Itu akan lebih nyaman, lebih mudah kemudian. Kalau untuk benih kuning sebenarnya bisa menggunakan di luar yang APBD bisa menggunakan ke BPI kalau benih kan tapi tanpa sapras dan benihnya saja sebenarnya menilai ke Cibitung dan Surabaya itu harus saya sendiri. Tapi juga harus kadang intinya minimal ya punya SK dari desa itu sudah jadi modal sebenarnya untuk mendapatkan semuanya. Selain itu kalau dari KKP sendiri contohnya pemodalan sebenarnya yang dekat di sini kan ada BRI itu bisa menggunakan bedas atau kur. Kalau kur itu tanpa tahunan ya Pak ya dengan pinjaman 2 tahun kalau tidak salah dengan ininya 3% atau apa. Nah itu kalau semakin maju semakin besar bisa dipertimbangkan. Tapi kalau tidak ingin itu bisa juga kerjasama dengan perusahaan yang ada di daerah yang dekat dengan sini. Yang itu kemudian punya rasa keberpihakan kepada masyarakat lewat program CSR. Contohnya seperti itu bisa. Dulu kalau Antam itu, kalau nggak salah seingat saya dulu ya, Antam itu masih beroperasi di tahun 2018-2019. Tapi sekarang sudah masuk pasca tambang. Tapi karena teman-teman saya di CSR saat itu udah pindah ke Sulawesi Pak karena di rotasi oleh ini. Tapi saya tanya ke teman-teman pembudidaya, ternyata program CSR agak berhenti kalau di Antam. Saya tidak tahu ya. Sekarang saya sempat tanya juga ada beberapa. Tapi kalau ini ada perusahaan-perusahaan di sini yang dekat gitu ya, apakah itu di Penjo yang dekat dengan Tangerang itu bisa diakses sebenarnya. Itu akses stimulan itu bisa dari daerah APBD, bisa dari APBD 1, 2, itu kabupaten, provinsi, ataupun dari pusat. Nah, kalau bapak-bapak malah dekat dengan anggota dewan, itu lebih mudah lagi, kayak gitu, untuk mengajukan stimulan. Provinsi atau pusat. Kalau dewan kan tinggal minta memo sebenarnya. Bukan, jadi karena anggota dewan itu punya istilahnya dana aspirasi lah, dan mereka punya hak untuk kemudian jadi menunjukkan anggaran bantuan itu kepada salah satu konstituennya seperti itu. Gitu, Pak. Oh, tapi kalau bikin proposal Tetap harus bikin proposal. ya bikin proposal kan. Kalau bikin proposal nanti ke dewan dikasih memo. Iya, Saya biasanya katakan apakah kayak gitu. jadi cepat tuh saya gitu. Ya. Berarti kamu pernah punya pengalaman? Iya. 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 Kayak gitu. Saya mengajukan di desa saya kan di sini Umbara ya. Kampus saya di Cibitung gitu. Si Barat. Jadi Oke, mengajukan daerah gitu. Dikarenakan daerah kami mah kompak gitu. Nah, iya. Enggak bisa gitu kompak. Iya. Anak muda orang tua kompak. Ya itu Pak. Jadi sampai provinsi kami sampai. Gitu. Nggak sampai tuh. Ya. Bagus. Gitu. Kalau di sini sudah Bisa perorangan nggak Pak Ngaju ini? saya tahu ke DPR. Perorangan atau kelompok pengajuannya? Saya waktu itu kelompok Kelompok. atau 2 kalian perorangan mau sarana air bersih. Oh, sarana air bersih beda lagi Pak. Jadi kalau gini Pak, jadi memang dasarnya memang kelompok untuk bantuan stimulan ke pertanian, perikanan, peternakan. Nah kalau biasanya kalau irigasi itu biasanya kan ada kelompok atau ini apa namanya
saya lupa namanya, itu khusus untuk terkait irigasi. Apa sih namanya? Kalau di UPT pertanian ada namanya kayak gitu. Tapi apapun bentuknya Pak, sepengalaman saya gitu ya. Kalau lewat-lewat cepat gitu. Memang Pak karena itu rekomendasi, karena dia memang dia yang pegang anggarannya di pembahasan anggarannya di daerah. Ya bikin kasih memo, kita berangkat ke Anda pengen kasih walu kayak gitu. Iya, memang gitu Pak, seperti itu. Nah itu salah satu keuntungan kalau kita dekat dengan ya tadi anggota dewan atau pejabat atau dengan ini, itu memang kita diberikan prioritas mengenai apa yang kita sampaikan. Tapi hubungannya juga nanti dia komisi berapa gitu. Kalau komisi komisi 2 pertanian, kalau komisi yang lain ya seperti itu. Ya kan bisa komisi B pertanian, komisi A akhiran bagian ukuran tenda. Kalau di sini siapa Pak? Ini anggota dewan. Di mana? Di sini. Di sini Pak, kalau di Pak Lalu gitu. Oh gitu. Iya. Tapi saya bacakan informasi yang terakhir perasaan. Oh, di biro. Ya kan? Udah apa Pak? Nggak ada masalah Pak. Cair. Yang penting dari mana? Yang penting cair benar. Kayak gitu. Ya. Tapi sekali lagi saya bicara Bapak ya, tadi yang ibu namanya Bapak segala sesuatu dimulai dari desa. Tapi kalau pendapat saya, kalau desa aja pengen memajukan rakyatnya dan lingkungannya, apa itu susah? Ya tanda tangan, ya kan? Kita bikin kelompok ini, tani perikanan, kita minta tanda tangan desa, apa salahnya? Ya betul Pak. Ya kan? Saya berani saya bicara desa. Kalau dia mempersulit gitu, bukan maju jadi desa, ya kan? Bukan maju jadi desa, ya. Jadi memang gini Pak, kalau di desa itu kadang ada politik desa ya Pak. Kepala desa itu bikin kelompok tim sesnya atau apa gitu seperti itu. Kadang di luar tim sesnya kadang nggak dilihat dulu seperti itu. Nah memang harus ada kemauan dari anggota kelompok atau dari anggota masyarakat. Kalau memang contoh nih desa nih, jadi kepala desa kan, karena itu bukan pilihan kita. Dia juga kan tahu, biasa satu desa tahu aja. Iya. Nah pada saat itu biasanya ada beberapa kalau berdasarkan pengalaman saya itu kadang bisa prioritas kelompok yang ini, yang itu gitu. Nah kalau seperti itu ada dua Pak sebenarnya yang bisa lakukan. Tadi prosedurnya seperti itu masuk ke level. Yang kedua tetap dapatkan dulu legalitasnya SK kelompok itu dari desa. Gimana caranya biar dapat tanda tangan? Jadi biar ada SK desanya. Nah ketika SK desanya, Bapak bisa kalau udah dapat legalitas itu bisa kemana aja sebenarnya. Tidak harus lewat misalnya. Gitu. Ya tadi kalau pengalaman kan ada anggota dewan. Kan dia juga butuh SK kalau kelompok pertanian ini benar nggak ya? Terus biasanya dilampirkan KTP kan seperti itu. Nah, gitu. Ya. Dan Pak, itu pengalaman dari Pak siapa Pak? Pak Ajung. Tapi memang sekali lagi ya Pak, stimulan itu hanya kayak motivator. Jadi sebagai namanya stimulan kan hanya kayak modal dasar. Itu bisa jangka panjang, bisa jangka pendek. Semakin kita melihatnya sebagai investasi yang penting untuk dirawat, untuk kemudian dikembangkan, stimulan itu efeknya akan jadi panjang, tidak hanya sekali selesai. Makanya harapannya kalau kita dapat stimulan seperti itu, dapat sabras dan sebagainya, bisa dipergunakan, bisa dikelola dengan baik, bisa dirawat. Yang itu akhirnya tadi jangka panjang buat kelompok, buat anggota. Nanti manfaatnya tidak hanya buat sendiri sebenarnya, buat anggota-anggota yang lain tadi. Dan itu harus berdasarkan kesepakatan, berdasarkan keinginan untuk maju dari kelompok, dan terutama sebenarnya karena kelompok itu bagian dari terdiri dari anggota-anggota kelompok, ya anggota-anggota kelompoknya harus solid, kompak, dan berminat. Iya. Dari apa yang ada di paparan mungkin difokuskan ke misalnya petani ini membuat kelompok tani gitu. Yang membuat kelompok tani menguasai. Sebenarnya pengalaman saya naik dan sepakat di bawah aspal pada
Mungkin saya kira secara umum desa pasti akan mendukung kalau memang dibentuk kelompok tani dari desa tersebut, dari RT berapa, dari RT berapa. Jadi kemungkinan bisa dipersetujukan mungkin kecil ya. Iya. Kecil, karena itu untuk kebaikan desanya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi nggak mungkin kalau sampai terus sulit. Yang jadi masalah kadang-kadang dari diri kitanya, ya, kelompok taninya yang susah gitu ya. Susah. Kadang-kadang kelompok tani itu sifatnya apa ya? Beleduk ces apa beleduk ces? Ngatai ayam lah gitu kan ya. Dibentuk karena ada info ini, info itu untuk mengakses itu aja gitu kan ya. Udah cair ya, lepas saja. Ya kadang-kadang seperti itu yang saya lihat hampir semua kelompok baik di kanan dengan yang lain seperti itu. Ini nggak ada bekas gitu. Jadi si dana itu atau bantuan itu kayak mubazir begitu gitu. Seperti itu. Yang jadi yang saya pertanyakan bagaimana mungkin karena di masa kampanye awalnya ya mungkin bingung sendiri dengan kelompok itu bagaimana sehingga ada dana pun bingung juga lah gitu kan. Ada misi-misi dari seseorang apa sehingga yang menikmati secara putus ya kelompok. Jadi yang mungkin dibutuhkan di sini mungkin mentor ya yang untuk memberikan rutin pencerahan pada kelompok itu. Nah di kita kan nggak ada dibentuk karena ada instruksi kan apa gitu. Betul gitu tapi tanpa dibina sehingga ya gitu lama-lama habis. Nah jadi kalau menurut saya gimana caranya ketika sudah dibentuk kelompok ada mentor yang membina sehingga kelompok itu tetap semangat, bahkan mungkin bisa menarik orang-orang yang belum bergabung gitu kan komunitas kelompok itu. Karena yang saya lihat kan di kampung tuh kebanyakan pengangguran kayak gitu kan. Daripada bingung gitu kan, nganggur nggak ngapa-ngapain, ini kan gabung kelompok siapa tahu ada penghasilan di kelompok itu. Nah jadi seperti itu yang saya lihat, jadi bagaimana caranya kelompok ini bisa dibina secara rutin sehingga bisa semangat terus bahkan bisa menularkan yang lain. Karena saya lihat banyak yang punya keahlian yang cuma karena itu tadi di bidang keahlian alami di kampung, keahlian alami ya bukan teori, keahlian alami sehingga kita perlu dibina seperti itu. Nah nomor satunya kemauan dulu Pak ya. Saya lihat di desa Barat juga datang daerah kaki. Ibarat aparat desa dikasih apa paujak misalnya. Di paujak nggak senang biar kami, tapi dikasih. Nggak bakalan ini, maaf ya, karena. Terus data lagi dia apa bibit-bibitan. Itu orang nggak bisa tani, dikasih bibit, dia nggak ditanam. Sekali ditanam nggak dipelihara. Nggak bakalan bibit beras malah digiling gitu. Nah, itu di situ. Kalau kita ini kan sebelumnya bikin kelompok tani udah jalan kan gitu. Salah sasaran Ada coba kita ada politik apa kawasan di dalam ini kadang seperti itu di lapangan. kalau banyak kawan gitu kan ya kan siapa tahu dibina atau bapak Saya berharap gitu. Harapan saya ini dari sekarang yang ikut kegiatan ini bisa mungkin mengazamkan diri bahasanya temannya untuk maju diri sendiri dan dengan orang lain ya, kelompok ya, di tempatnya masing-masing. Mungkin saya dengan Kang Dede di Sipak kan, dengan teman ruang Dede yang mungkin secara alami menunjukkan yang saya lihat gitu kan ya. Sehingga nanti kelompok ini bisa berkembang, melihat siapa yang potensial di masing-masing, direkrut, kemudian diberikan arahan lah gitu kan. Iya. Sehingga kampung budaya tidak kelihatan kebanyakan ruginya gitu kan. Ya, orang malasnya itu terus rugi sendiri. Sehingga orang mau masuk kelompok itu kayaknya agak sulit gitu kan. Sehingga susah. Jadi bagaimana ini sekarang ini
tekad yang untuk serius lah gitu kan, untuk terjun di bidang modeling itu serius sehingga bisa mengajak orang lain, menularkan orang lain minat untuk yang lainnya yang seperti itu. Mungkin saja yang saya harapannya yang saya lihat di masyarakat sebenarnya. Ya, nomor satu kita kemampuan dulu. Jadi secara administrasi mungkin perlu terus dibina. Iya. Kalau hanya sekilas ya kita gitu. Tapi pas maaf ya, saya dapat pengalaman punya teman di Sepur Matematika. Ada Bapak Ibu. Ya, Pak Dodi Adi Sugroho. Jadi nomor satu makanan ikan itu singkong direndam biar sampai biar ya sampai ajur gitu kalau nomor dua saya pikir itu kalau singkong nomor satu direndam gitu kalau satu ya biar sampai bau gitu baru kasih makan itu nomor satu. Di mana dicoba, Pak? Ini apa Pak Dodi? Tapi di sini belum saya. Belum. Banyak apa ini aja belum dicoba. Gitu. Tapi di sana udah. Belum pernah disebut. Kemudian sebur mana, Pak? Sebut itu di pokoknya ya. Dan sebenarnya lapangan tuh. Oh, Pak Ajis Nugroho. Ajis Nugroho ya. Oh, Ajis Nugroho. Nugroho itu. Dodi. Dari Sakti Papua PB. Itu persen. Iya. Waktu kenal dia waktu DOB ya. Demo beca. SPM kenal Pak dia. Terus itu kenal berkali banyak perubahannya ngobrol gitu. Sampai itu pada itu. Jadi nomor satu masih makan ikan itu singkong. Kita apa cepat busuk cacat gitu. Kalau nggak pakai mencegah gitu, ya udah segera itu letak gitu ya. Udah busuk ya kan kasih makan. Cepat banyak itu besar. Dibandingin apa yang jauh. Iya. Orang saya. Orang apa aja betul. Jadi sekarang itu semua peneliti kan pindah ke BRIN, Pak. BRIN sekarang. Jadi mungkin beliau penelitinya di Sepur. Terus sekarang saya udah nggak ikut lagi mungkin. Ya. Karena ada banyak kantor ya. Tadi Cibalagong, Sepur, ada juga yang Cijeruk, ini salah satunya. Jadi kalau terkait dengan yang tadi disampaikan sebenarnya memang ada yang disebut pelaku usaha baru, ada yang disebut dengan pelaku usaha yang sudah berjalan. Nah, memang kalau pelaku usaha yang baru itu bagaimanapun dia harus memahami adanya proses. Yang namanya usaha nggak langsung bentuk satu instan. Jadi harus ada ketahanan sebenarnya dari dirinya sendiri. Usaha itu juga belum, kalau sudah berjalan, tadi untungnya bisa saja kecil usaha. Setelah tadi usaha berjalan, tadi selain masih kecil dan besar, bisa juga gagal tengah jalan. Nah ini yang sebenarnya harus dipahami oleh pelaku usaha. Apalagi yang baru mulai berkecimpung, di mana-mana biasanya kan ingin cepat untung dari awal ya Pak ya, ingin cepat segera. Ada yang namanya lika-liku, ada yang namanya rahasia-rahasia dalam usaha ya, itu yang memang harus dipelajari. Dan itu bertambah seiring dengan pengalaman makin lama. Nah, yang untuk pelaku usaha yang baru seperti ini memang harus banyak berkenalan, banyak membangun relasi, banyak membangun pengetahuan, tidak saja lewat pelatihan ini, tapi juga lewat pertemanan dan sebagainya. Nah, untuk yang sudah lama berusaha, ini kayak contohnya tadi disebutkan ada stimulan tapi salah sasaran dan sebagainya. Memang kalau bantuan itu tidak tepat sasaran, ya efeknya seperti itu Pak. Dikasih domba 10, tahun depan mau nggak ada. Wassalam ke semua makanya makin baris Pak. Gitu ya. Yang ada
katanya domainnya hilang dan sebagainya, padahal mau dipencet kan kita jual pasti. Jadi kalau memang dia sudah berusaha domba dan sudah punya modal dasar sebenarnya itu ya, itu biasanya akan berkembang dan berkembang. Tapi memang ya tadi Pak, yang namanya usaha kan naik turun, kayak ada saatnya maju, ada saatnya turun. Tapi kita di kelompok itu mengusahakan agar kalau turun tidak turun terlalu jauh, dan kalau bisa usahanya makin besar. Jadi memang kalau terkait dengan pelaku usaha baru itu memang katakan mau dibina apapun yang akan mendapatkan keuntungan itu bukan orang lain, diri kita sendiri. Itu yang harus ditanamkan ke kita masing-masing. Orang yang usahanya maju, yang dapat keuntungan ya diri sendiri. Tapi memang harus tadi proses, berlaku hukum proses lah ya Pak ya. Nggak ada orang yang belajar, contohnya abjad gitu, A B C D itu bisa langsung bisa baca ya kan Pak, semuanya kayak bayi aja, ada awan yang merangkak, terus terjatuh ketika berjalan. Nah, sama dengan usaha. Nah kalau yang udah puluhan tahun usaha itu biasanya udah kenal asam garamnya. Nah kalau yang seperti ini tinggal dikembangkan, dimotivasi. Tadi ada modal, tadi banyak tadi juga jejaring, pemasaran dan sebagainya. Itu dengan berkelompok, dengan bermitra, itu bisa kemudian mengembangkan usaha. Dan ya tadi kalau memang kalau saya lihat ya yang namanya usaha itu butuh ketekunan dan mental tidak patah. Gagal sekali, kadang gitu Pak ya. Gagal sekali udah pindah lagi, terus dapat stimulan lagi, ada lagi, terus kemudian kalau kalau kemudian itu bisa dikelola lebih baik, insya Allah itu akan jadi lebih bermanfaat. Tadi tapi harus kalau yang namanya bisnis itu harus mental aja, tulang kawat tulang besi lah seperti ini. Dan sama dengan di permajaan, kalau saya lihat ya, mereka yang sudah berusaha puluhan tahun itu, karena memang itu mata pencahariannya, dia nggak akan kenal, nggak akan ini maju terus. Jadi kalau kalah atau gagal itu dia bangkit lagi, karena memang ini usaha saya, ini mata pencaharian saya, uang saya dari sini. Kalau saya berhenti, saya dapat dari mana? Gitu. Intinya gitu. Jadi karena seperti itu akhirnya dia maju terus. Nah, biasanya ini saya lihat itu dari para petani yang sudah bertahun-tahun. Memang petani-petani muda itu, kalau petani muda itu salah satu kelebihannya adalah sebenarnya akses. Mereka pintar kan dengan HP, dengan internet dan sebagainya. Jadi bermitra jaring itu bisa lebih cepat. Itu bisa sebenarnya disinkronkan. Kalau yang sudah pengalamannya banyak, disinkronkan dengan yang akses teknologi yang lebih banyak, permintaan lebih besar, bisa makin besar lagi misalnya. Nah itu tapi memang harus berproses. Tidak ada yang semuanya tiba-tiba langsung maju, langsung sukses, kecuali Pak anaknya Omra. Dia pasti langsung dikasih. Mau gagal berapa kali pasti dikasih seperti itu. Tapi kan kita masyarakat umum Pak, yang namanya stimulan itu nggak tiap tahun turun gitu kan, nggak setiap saat bisa diakses. Nah ketika mendapat kesempatan kita, kalau pihak luar itu ya contohnya nih UNJ dorong, memotivasi. Setelahnya tindak lanjutnya ada di bapak-bapak sendiri nih untuk majunya, karena yang akan melaksanakan, merasakan, mendapatkan ya bapak-bapak sendiri yang melaksanakannya seperti itu. Bukan orang lain, bukan. Yang akan dapat bantuan Bapak, yang akan dapat stimulan Bapak, yang akan maju Bapak, yang akan juga nanti kalau suatu saat kemudian merugi itu Bapak, dan yang akan mendapatkan semua pengalaman itu adalah Bapak sendiri. Kalau kita dari pemerintah atau ini adalah fasilitator, menunjukkan orang gini seperti tadi. Kalau caranya seperti ini, nanti harus ditunggu seperti ini.
kan gitu Pak. Biasanya orang lain hanya jadi nunjukin jalan, memotivasi. Sekali lagi mau bertahan atau tidak itu dari Bapak. Gitu ya Pak. Jadi kalau bisa sih berkelompok terus bermitra, punya jaring. Kalau bisa jadi ikut banyak grup WA terkait itu kan ada UMKM. Kalau di dinas itu ada UMKM, tapi itu khusus pengolah sih Pak. Siapa tahu nanti dari sini pengolah itu grup pengolah Kabupaten Bogor punya Bu Lili. Terus kalau untuk pembudidaya Mengolahan ikan. iya pengolahan ikan. Tapi biasanya memang pengolahan ikan itu dari mana Pak? Kalau Mas Nila itu biasanya ada, tapi belum populer di Kabupaten Bogor. Jadi kalau lele itu kalau udah banyak kan biasanya kadang kalau udah BS tuh ada tidak sesuai perkiraan. Itu bisa diolah jadi surimi. Surimi itu bahan dasar untuk membuat kaki naga, abon, terus juga nugget, banyak. Itu tuh olahan dari lele itu. Seperti itu. Kalau di Pamijahan pengolahan belum ada ya Pak, sulit. Jadi memang kalau saya lihat salah satu permasalahan di petani kita, budidaya kita adalah mengubah mental dan mindset. Paling sulit. Jadi kalau udah begini ya begini terus mau diarahkan kayak gimana pun sulit. Namanya safety player Pak. Iya kayak gitu. Gitu ya. Itu dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi Bang. Baik, Bapak, ada pertanyaan lagi kira-kira untuk yang mau ditanyakan? Siap, boleh kita memiliki waktu yang cukup luang. Saya tanya deh Pak. Soalnya kan interkoneksi penting kan tadi Bapak juga kayak gitu. Dan saya baru tahu ternyata di Pamijahan, saya sebenarnya juga sering ke Pamijahan terkait Cibunia tahun Oktober 2022. Itu kita dengar kita dari sana banyak petani sawit juga Pak. Setelah ada bencana banjir itu kan, iya lumpur itu kan pinjam itu, nggak balik modal, akhirnya tuh banyak yang berhenti. Dari suatu komoditas akhirnya beralih ke komoditas yang lain. Nah tapi saya baru tahu kalau misalkan di Pamijahan itu ada sentra ikan masam, ikan lele Pak. Jadi kalau misalkan kita itu di sini produksinya itu banyak, kita mesti ngomong siapa Pak? Kalau misalkan ngomongin jualnya itu ke komoditas di sana gitu. Soalnya kan di sini kan mayoritas komoditi Pak. Kalau pedagang itu ya petani-petani di Jasinga itu. Kalau terkait dengan benih, contohnya benih nila itu bisa ke pemasannya yang di sana aja. Contoh ada anaknya Pak Haji Majid itu ada pemasan dia banyak beli benih dari Subang. Kalau memang ada supply benih dan bagus dari sini bisa kemudian diajukan ke beliau juga. Boleh Pak, nanti nomornya saya minta. Boleh. Itu benih nila ya seperti itu. Kalau lele kan nggak banyak misalnya, tapi ada. Kalau sentra lele di mana Pak ya Bapak tahu Pak? Ciseeng, Parung. Wah itu harga berapa? Iya memang seperti itu. Kalau di Kabupaten Bogor sentra lele ya di sana, Ciseeng dan Parung. Kiblatnya ke sana ya. Iya memang Ciseeng Parung. Ya ikan hias juga kan asalnya di Parung. Iya. Tapi kalau memang berbudidaya di sisi ikan konsumsi itu kalau dilihat memang tidak analisis usahanya tidak ini bisa juga kemudian beralih ke ikan hias sebenarnya. Tapi kita bisa minta penyuluhan Pak kalau di ikan hias budidayanya. Saya nanti sambungkan sama yang punya koperasi bursa ikan hias Laladen Pak Nina. Kemarin saya juga menyambungin ada pembudidaya udang hias Red Bee itu ke sana. Bahkan kalau ini lebih mudah, memang tapi harus dilihat airnya ya. Kalau ikan hias itu sentranya Parung, Ciseeng, Kemang. Pas zaman COVID itu mereka untuk besar sampai besar sekali. Saat ikan konsumsi itu jatuh.
sampai sekarang masih jatuh sih. masih jatuh ya. Untuk beberapa mungkin ya, tapi kalau di sekarang di Pamijahan ikan mas nila di kisaran 27. Cuman memang permasalahan besar yang dialami oleh pembudidaya ikan konsumsi itu pakan pakan itu nggak pernah turun, naik mahal kan? naik tiap tahun naik terus Pak. Iya. Tapi harga dari itu Iya, tapi harga jual produknya itu nggak bisa. Ini memang masalahnya kalau rezim apa namanya rupiah kita dulu kan dipatok ya Pak, dulu pas waktu zaman Soeharto itu ke 2.500 dulu tahun 90-an. Makanya pakan itu murah, tapi harga jual ikan juga tinggi, jadinya kemudian keuntungan juga lebih banyak. Ketika dilepas, artinya negara tidak menanggung beban rupiah itu, kan sekarang ikutin pasar dunia aja. Padahal spekulasi gitu. Jadi akhirnya sekarang 14.000 atau 15.000 ya dolar. 15. Setiap dolarnya naik, pakan juga naik gitu. Iya. Gitu. Tapi kita nggak mungkin nurunin ke 10.000 Pak. Karena katanya kalau harga komoditas dari Indonesia kemahalan, nanti susah diterima kalau diekspor. Akhirnya sekarang kan pas zamannya Habibie dari 17.000 ke 9.000 lagi Pak, 7,5 waktu itu. Sekarang akhirnya ya fluktuatif, tapi kalau di pakan nggak fluktuatif Pak, semuanya naik aja. Kayak gitu, itu yang kemudian jadi masalah. Akhirnya kan dicari itu pakan-pakan alternatif seperti yang tadi Pak Ajung ya, pakai makan nabati yang dari tumbuhan atau dengan fermentasi seperti itu, atau dengan melakukan dengan teknologi yang lain, contohnya bioflok itu nila. Kalau lele nggak cocok Pak bioflok, walaupun menjadi program pemerintah off the record ya Pak. Berdasarkan penelitian dimanapun bioflok ini cocoknya dengan belah, tapi lele itu tidak pernah cocok, makanya banyak gagal bioflok. Seperti itu. Bioflok itu salah satu metode intensif dalam apa namanya budidaya, sama dengan airgrass. Jadi satu kolam ukuran 18 meter persegi atau 20 meter persegi, setiap siklusnya kalau kemudian tepat full pakan bisa dari 1 sampai 1,5 ton per 3 bulan. Nilai emas dengan sistem airgrass. Bedanya satu Pak. Airgrassnya Tuhan gue Pak. Nah, iya, kalau airgrass itunya langsung dari ini, dari sungai kan, seperti itu. Dan juga tidak ada amonia kan. Kalau kolam yang sistem tertutup kan kita harus ada apa namanya proses pergantian air, terus apa namanya melihat kandungan amonia yang ada di kolam. Dan biasanya kalau ikannya Pamijahan kan nggak boleh tuh Pak ya, karena nggak kotor memang airnya ngalir terus, tapi dia sangat tergantung dengan alam. Kalau musim kemarau, pernah tahun 2019 kalau nggak salah, kemaraunya kan panjang tuh Pak, banyak juga yang sawahnya kusau kan Pak ya, tahun 2019 panjang dari Januari sampai September sampai Desember itu hujan turun sedikit sekali, itu sampai di Pamijahan juga kerasa, sampai apa namanya harga ikannya jadi mahal, cuman ya pembudidaya pada goyang karena faktor alam tersebut. Jadi memang yang namanya pertanian, perikanan, peternakan sangat berhubungan dengan kondisi cuaca, iklim. Tapi masyarakat kita itu sudah terbiasa biasanya dengan kondisi seperti itu. Dan kedua, contoh nih, kenapa di Pamijahan nggak ada pembenihan? Itu karena masyarakat itu masih punya kepercayaan bahwa menanam padi itu lebih berkah Pak. Sebenarnya kan di sela-sela habis nanam padi itu kan ada sela tuh, sawah itu diairin tuh Pak. Nah, saat itu doang Pak, walaupun itu untung, tapi tetapnya dijadiin tetap tanam padi. Ya itu cuma buat sela doang, benihnya kan benih terus di padi ya.
Bahkan yang dari Subang pun kadang dimasukin ke sawah dulu biar dia beradaptasi. Nah setelah itu nggak diterusin tuh, tanam kali lagi. Kayak gitu kalau di pamijahan. Jadi akhirnya yang namanya pembenih skala besar itu pamijahan nggak ada. Walaupun banyak kolam air keras. Kalau lihat Ci Asmara Pak, kali Ci Asmara tuh dari balai desa turun ke bawah masuk ke kali Ci Asmara. Itu sepanjang kalinya itu kolam air keras semuanya. Itu dari kalau lihat dari jembatan sana. Itu seperti itu. Ya. Mungkin gitu. Ada lagi? Itu ya Pak. Ya, silakan dari Bapak. Yang pakai kayaknya pertanyaan ini tuh kayak orang kecamatan ini ada satu. Memang peran hubungan dengan pemerintah itu penting Pak ya. Desa, kecamatan, terus juga dengan UPT itu penting. Pertama, informasi sebenarnya kita bisa dapat informasi apapun itu bentuknya. Terus juga kaitannya memang dengan prosedural. Setiap dokumen proposal itu biasanya kan ada tanda tangan desa sama camat kayak gitu. Jadi hubungan baik itu penting. UPT juga biasanya kan tanda tangan juga kan di proposal itu. Nah, jadi komunikasi dengan berkelompok seperti kan kita berorganisasi ya Pak. Berorganisasi itu kemudian kita tadi mengenal banyak orang, berjejaring, bermitra. Dan dari sini mungkin dari UPT bisa juga ditanya apakah ada kelompok WA atau apa gitu yang bisa bapak-bapak ikutin biar tidak merasa sendiri, tidak merasa kalau saya di Cigudel ini kemudian tadi disebutkan Pak Eka, iya lamun panen terjual ke mana ya? Dengan adanya grup kayak gitu kan bisa langsung tawarin, ini panen ini, saya mau nggak? Walaupun ya itu kan berproses ya Pak semua seperti itu. Dan karena memang tadi udah panen, harga jatuh itu harus siap juga gitu. Terus ketika dalam proses budidaya, waduh pakan naik gimana ini caranya seperti itu biar bisa substitusi pakannya juga ini ya Pak ya. Kan kalau kita di Kabupaten Bogor kadang masih menggunakan air tiren, banyak itu Pak di Parung saya itu atau apa namanya pakan-pakan yang lain. Walaupun itu tidak direkomendasikan ya Pak, tidak direkomendasikan oleh pemerintah karena kita tidak tahu efek untuk kesehatannya seperti apa. Ini kalau saya lihat tuh di musim dulu kayak kolamnya bos butuh ide wow, waduh tiap ini masukin ayam kayak gitu. Dan itu walaupun sudah diberitahu di Sulu gitu ya, memang ya tadi pertama ya biaya produksi ya mungkin kan kalau pelaku usaha itu pengen untung ya Pak, semuanya pengen untung. Pakan yang nggak bisa kau beli, gimana? Pas waktu panen harganya juga butuh lihat sirah gitu, minim seperti itu. Jadi ya tadi kalau usaha memang tadi nafasnya harus panjang, nggak boleh pendek-pendek. Kalau pendek-pendek nanti kolaps duluan, bukan kolaps dari usahanya, kolaps mentalnya, mentalnya jatuh duluan jadinya seperti itu. Nah, ya tapi ya itu tadi pembelajaran berjejaring itu penting buat bapak-bapak semuanya agar kemudian tadi punya banyak sumber. Tadi bisa jadi sumber pemasaran, bisa jadi sumber ilmu, bisa jadi sumber untuk komunikasi, ya, kemudian tadi bisa mencari solusi di antara mungkin kesulitan yang ada. Ikhtiar memang penting karena apapun pasti diikhtiarkan ya Pak ya. Syariatnya harus gitulah seperti itu. Kalau cuma duduk diam di rumah tiba-tiba ada uang jatuh dari langit, itu mah kayak kasus kemarin Pak yang lagi rame. Dukun pengganda uang, ada itu mah. Tapi saya Banjarnegara. Banjarnegara. Tapi saya Pak pernah ketemu budidaya yang percaya dengan hal tersebut Pak dan apa namanya tertipu. Udah jual tanah, udah ini. Kadang saya bingung. Percaya dengan hal seperti itu tuh ada gitu di masyarakat kita dan ada di Kabupaten Bogor.
banyak itu Banjarnegara cuma ini doang, apa namanya, kayak puncak gunung es gitu Pak. Jadi kelihatan di atasnya doang, padahal di bawahnya mungkin masih banyak. Kan dulu ada buat pribadi ya, terus sekarang yang mungkin kata saya astagfirullahaladzim itu mahal gitu. Bahkan di zaman yang sekarang ini banyak yang percaya bahwa uang itu bisa digandakan. Kalau peruri saya percaya Pak, duit mah emang dicetak begitu. Tapi kalau ada orang bisa ngambil dari peruri dari alam gaib, saya belum pernah nemu. Kalau alam sih itu Pak, kecuali dia memang tadi kayak skema kolusi Pak. Kasus Pandawa 5, Koperasi Pandawa pernah Bapak dengar? Ya kan? Jadi yang anggota pertama dapat untung ya, nanti dia harus rekrut banyak gitu ya. Itu kan uangnya kan ngumpul dulu, itu dikasih ke yang paling pertama dulu dong, ini pasti dapat untung banyak. Nah kayaknya dukun itu kayaknya gitu juga, dia dapat pasien dulu, terus uang mereka kan harus nyetor apa gitu, itu dikasih ke salah satu biar orang percaya. Tapi saya nggak tahu. Kalau Pandawa kan skemanya gitu, yang paling pertama daftar itu yang paling dapat banyak duitnya. Ntar yang terakhir-akhirnya itu langsung banyak pilot semuanya. Kayak banyak gitu. Di sini ada yang kena EDC cash nggak? EDC cash di pemidangan banyak guru. EDC cash itu yang sempat kasus kalau Bitcoin ya. Bitcoin katanya. Itu yang sampai hilang ratusan juta, bahkan guru Pak, guru PNS nih, dia percaya EDC cash habis tuh uang 150 juta. Banyak. Iya, pembunuh dirinya banyak juga di situ, tapi ada yang nggak ini juga, nggak ngomong-ngomong saya dengarnya dari ngomong diri si Bapak Pak Haji Agama karunya habis dia mobil sama ini, karena memang awalnya gitu. Yang anggota-anggota penanya datang tuh pakai mobil terus pakai stiker EDC cash gitu. Nah, ini hasil dari EDC cash. Awalnya ya tadi tiba-tiba aja yang bagian bawahnya udah menumpuk itu dicubung ulang banyak. Kenapa? Itu kolaps banyak, itu yang giliran rupiah harus mengganti. Bahkan tetangga saya ada EDC cash. Kan sekarang yang punya ditahan kan Pak, tapi uang tidak kembali. Kasus Pandawa, EDC cash, terus piramida terus apa namanya, yang terakhir itu yang pengganda uang ini cara tradisional buat orang percaya. Kalau dukun, kalau saya dukun pengganda uang itu ya, cara tradisional orang untuk percaya bahwa dia bisa menggandakan uang, tapi skemanya kayak skema yang tadi EDC cash. Yang pertama-tama dapat pasti dapat gitu ya. Jadi dia kayak udah ngumpulin dulu, nanti baru biar orang percaya nanti dikasih gitu. Saya nggak tahu, tapi kalau alam ya. Tapi memang kan kita nggak tahu setan kayak gimana ini. Tapi kalau logika saya mikirnya kalau begitu ya, dia makin banyak pasiennya, dua ngumpul, terus baru nanti buat yang ini biar percaya nih. Nanti dari 10 juta jadi 20 juta ceritanya gitu. Terus sebenarnya uang dari yang lain. Mungkin Pak ya, kalau alam. Saya kurang tahu. Tapi logika saya mikirnya gitu. Tapi ya itulah yang namanya masyarakat, keinginan untuk maju. Saya lihatnya itu keinginan untuk maju, ingin berkembang, tapi dengan cara yang mungkin tidak syariat gitu lah ya. Bahwa memang yang namanya maju itu ya harus kita jalan dulu, ada jatuh dulu. Kita nggak bisa langsung lari, nggak bisa kayak loncat gitu. Kecuali memang ya tadi dia dapat warisan dari orang tuanya, tanah sehektar-hektar terus dapat warisannya, atau memang orang tuanya konglomerat gitu. Jadi dia kemudian walaupun jatuh berkali-kali, di belakangnya ada orang tuanya. Ya, dia modal deh, ya dia modal deh. Gitu. Sejak gitu. Kalau kita kan, insya Allah ikhtiarnya adalah menjadi lebih baik. Kan memang ada Pak di Kabupaten Bogor banyak yang pahadi-pahadi yang tanahnya luasan hektaran-hektaran gitu. Terus tiba-tiba ada pembangunan kena jalan tol nggak sedang langsung. Dan itu turun dari langit beneran. Ya itu mental menurut saya Pak.
ternyata banyak kita tidak saja itu bisa jadi pelajaran sebenarnya. Yang namanya berbisnis, berusaha. Tuntutannya ini di sini. Nanti di sini perlu ditambahkan penjawabnya kira-kira apa? Apakah memang cuma ikan sakit atau mungkin ada hal yang lain? Dan ini harusnya kalau misalkan berat ini jatuhnya sortir total nih nanti tetap gitu. Oh. Manggil halaman sortir total. Nah kemudian selanjutnya riwayat sortir. Sortir ini kita memindahkan ikannya tersebut ke kolam yang lain. Proses pemindahannya itu ada 2 macam, basah sama kering. Basah itu berarti ya hanya ikannya tanpa mengeringkan kolamnya itu sendiri. Hampir lebih kolam turbinnya di mana? Ya, kolam yang ada, yang aktif ya, hanya aktif aja. Tadi kolam 2, pilih ikannya, jumlahnya berapa, misalkan 100, 1000, beratnya berapa, mungkin tambah jadi 6 kilo misalnya. Panjang sampelnya nanti ini dalam sentimeter ya? Berapa kira-kira? 5 cm juga udah cukup gede. Tapi ini benih sih nggak nyampe senti mili. Berarti kan nanti nggak hanya di waktu ini kan, pas waktu lagi ini juga bisa. Iya. Pas lagi udah beratnya, anggap aja beratnya 60 gram. Dan juga ini ada transfer kering. Transfer kering itu berarti maksudnya kita memindahkannya dengan memberikan kolam itu sendiri. Itu biasanya mungkin berkaitan juga tadi yang treatment berat tadi. Iya, kalau misalnya ada masalah, jadi bisa sortir total kan rutin atau ketika ada masalah. Ini yang kasus ini ketika normal sih. Kalau ada masalah, lewatnya via treatment tadi. Oke, jadi kan misalnya jumlah dari kolamnya kita pilih dulu ke mana, misalnya ke kolam 1 ya. Terus jumlahnya misalnya 500, beratnya misalkan anggap aja 5, panjangnya tadi atau 10, lalu beratnya tadi misalnya 5. Nah ini ada berikutnya. Nah, ini kolam yang ini berikut ini kalau misalkan kolam yang 7 tadi belum aktif ya, tadi kan pada saat di sini pemilihan kolamnya itu beda dengan yang basah. Kalau yang basah hanya muncul yang kolamnya aktif aja, sedangkan yang kering kolamnya tidak aktif belum muncul, itu dari kolam 1. Nah, jadi kolamnya itu juga harus diisi terlebih dulu ya. Jadi dengan mungkin apa kita ngisi dengan yang sama juga dengan dari juga. Misalnya ada 500 kali. Ya, totalnya 6 dengan tingginya dua sama. Yang ini itu yang nggak disortir, yang nggak dipindahin mas. Kalau total pasti, kalau kurang kering pasti. Kalau itu berarti harusnya dikurangi berarti ya. Oh langsung dikurangi aja. Iya. Kemudian tadi kan yang Iya benar. Ini salah ini. karena yang dikurangi aja. Ya. Oke. Ini harusnya otomatis di sini. Iya. Ini nggak perlu diisi. Bisa. Ini cuma confirmation dialog aja nanti. Bisa tuliskan aja. Nah, pada saat tadi sortirnya yang kering, maka dia otomatis akan jadi tidak aktif.
orang lainnya dia dianggap tidak aktif karena sudah dikeringkan, tidak aktif lagi ya. Karena otomatis panen itu meskipun normal walaupun ada masalah tetap kita itu udah panen. Oke, mungkin itu aja sih untuk pengenalan aplikasinya. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan atau mau kita diskusikan di Ya jadi intinya sih karena waktu itu sudah mau zuhur sih sebetulnya begini Pak ya, nanti kita akan masuk di bulan Mei bagi yang berkenan untuk uji coba aplikasi. Kalau misalkan bapak-bapak itu melihat ada value ya, maksudnya memang data itu bapak mau tahu sebetulnya itu untuk satu musim itu berapa panennya itu berapa, ya berarti nanti kita bantu untuk menggunakan aplikasi. Ya syaratnya itu ketika ada masalah itu dicatat, misalkan ikan mati itu dicatat. Ketika sortir itu juga dicatat, karena nanti riwayat ikan itu harga itu nanti di trackingnya dari berapa kali ikan itu ganti. Jadi misalkan kan biasanya kalau misalkan ikan pedaging kan jarang sortir ya, tapi pasti ada tetap minimal sekali. Kalau misalkan pembeni itu biasanya sortirnya itu sering, jual itu ketika sudah ukuran tertentu itu harga ke tracking. Nah kalau misalkan kita sebagai petani itu nggak melakukan tracking, pindahnya itu berapa ekor, harga itu nggak mungkin ke tracking, loss. Kita cuma dapat kilogramnya, tapi kan tujuan ini kan supaya nanti bisa generate harga otomatis. Makanya kalau misalkan melakukan pencatatan ya pencatatannya itu harus benar. Dan sekali lagi ya nanti kalau misalkan pencatatan itu benar kita sendiri yang dapat benefit. Sistem itu nanti akan generate pembukuan sendiri sehingga kita nggak perlu melakukan pembukuan manual lewat buku. Nanti kalau misalnya udah ada sistem kayak gini kan, misalkan kita mau minta bantuan stimulus, tapi sebenarnya nggak ngejar stimulus ya pinjaman ya. Yang kita kejar itu kan sebenarnya minimal seperti tadi Pak Abu bilang CSR yang gratisan lah, nggak ada konsekuensi. Kemudian pakai dana APBD itu mau kita kejar. Kalau kita udah punya data-datanya lengkap, pasti kita dapat prioritas untuk kemudahan. Tapi yang perlu diingat sih sebenarnya ini cuma aplikasi biasa ya, jadinya supaya aplikasi itu bermanfaat, syaratnya cuma satu, ya datanya harus dimasukkan. Misalnya tadi masalah pengukuran atau apapun jadi kalau misalnya kita ingin ada pembukaan otomatis atau dia harus otomatis gitu. Iya. Itu tidak akan bisa dibuat secara otomatis oleh program kalau tadi masukkan data tadi nggak ada yang di-entry. Kan sebenarnya kan komputer itu bukan benda pintar ya sebenarnya. Dia cuma asal ada datanya baru bisa ngolah dari data tersebut. Tapi kalau datanya nggak ada, ya sama aja kayak Google Map ya. Google Map itu kan pernah juga Google Map bisa nyasar. Bukan salah Google Map, itu nggak salah yang ngasih data petanya yang salah sebenarnya, makanya jadi nyasar. Ya begitu. Ya mungkin saya gini aja deh, saya closing dengan kayak gini. Di antara bapak-bapak di sini ada yang bersedia nggak untuk menggunakan aplikasi ini selama satu musim budidaya, minimal sampai sortir. Kita mengejar banyak-banyak dulu untuk testing. Tadinya di sini saya undang beberapa petani yang lain ya, tapi yang hadir ya sedikit. Kalau boleh tahu di sini kapasitas produksinya itu berapa? Berapa kuintal, berapa kilo yang di sini? Pak Haji seton ya kemarin, seton. Pak Panding, nanti saya ke tempat Bapak ya Pak? Boleh, Pak. Terus siapa lagi deh di sini deh? Belum sih, jadi belum ada Pak. Ente ya satu ya? Iya. Ini belum pemula. Kalau yang dari Sipak nggak ada lagi tuh yang orang IPB nggak datang ya? Nggak datang dia. Soalnya 12. Nggak apa-apa. Paling kan nanti saya butuh minimal 4 orang deh, nanti kita ambil sampling gitu. Nanti saya kontak hubungi terpisah, tanda tangan di surat yang tadi ada di situ. Jadi supaya kita itu dapat kerjanya itu ya serius lah kayak gitu. Soalnya kan nanti kita ngirim mahasiswa, jadi mau dijamin juga nanti. Ya maksudnya terima aja lah, gak usah dikasih macam-macam. Bulan depan Pak. Habis puasa. Bapak, yang penting yang puasa Pak. Ya sebenarnya sih nggak butuh produksi gede ya, produksi kecil aja cukup. Jadi kalau misalnya produksi misalkan cuma 50 kilo, bangsa itu juga tetap bisa di-entry di aplikasi. Yang pentingnya itu masuk itu berapa kilo, sortir itu akhir berapa kilo. Kalau sortir total ya, kalau sortir basah masih tetap lanjut harus tutup dengan panen. Data itu nanti ketahuan jumlahnya berapa. Nanti itu kita laporin ke dinas bahwa ini data real. Nanti baru kemudian ada balasan dari mereka seperti apa ya.
benefitnya buat kita, begitu sih. Halus. Ya udah mungkin itu aja kali ya, saya tutup sampai di sini, saya bagian pada MC. Nanti besok kita masih ketemu Pak, ada satu lagi topik tentang masalah evaluasi produk-produk perikanan hasil panen. Mau dijual kemana, cara sertifikat itu berapa, mau dapetin harga tinggi, ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu yang kita dengerin seperti sekarang. Jadi ibaratnya lewat via jalan tol lah, jalan khusus. Tapi syaratnya satu, ya harus punya kelompok tani baru bisa dijual-belikan. Kalau nggak bisa, makanya kita mau kejar ke arah situ. Oke, silakan. Terima kasih Pak Eka dan atas pemaparan aplikasinya. Karena kita dari pengunjung acara nih Bapak semua, dan acara mungkin dari besok ya Pak ya? Iya. Mungkin untuk sementara ini acara hari pertama ini sudah kelar dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak wawasan ya, seperti wawasan dan ilmu yang semoga akan bermanfaat jika kita diamalkan seperti yang kita tahu semua. Ini cukup ya? Ya. Cukup. Tetap dengan foto bersama. Oh, cukup dengan foto bersama. Dan dari saya MC selaku MC undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya besok belum tentu hadir, takutnya orangnya beda lagi. Sini.